Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inviani. Pada pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang wujud benda. Dan dengan adanya materi ini, yang pertama, siswa diharapkan bisa mengidentifikasi informasi terkait wujud benda. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan benda ke dalam wujud benda. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi terkait dengan wujud benda. Yang keempat, dalam pelatihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter. Yang kelima, dengan adanya contoh gerakan tari, siswa dapat mengidentifikasi kuat dan lemahnya gerakan kaki dengan tepat. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak terlepas dengan keberadaan suatu benda. Kenapa? Karena dengan adanya benda itu dapat mempermudah kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita. Nah, ada benda yang terbuat oleh alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti apa sih benda yang dibuat oleh alam? Yaitu ada batu, tanah, pasir, air. Itu adalah benda yang dibuat oleh alam. Sedangkan benda yang dibuat oleh manusia yaitu ada tas, sepatu, lemari, baju. Itu adalah benda-benda yang dibuat oleh manusia. Oke, benda juga dapat dikelompokkan menjadi 3 macam wujud benda. Apa aja sih? Yuk kita pelajari bersama. Baik, wujud benda. Setiap benda tentunya memiliki wujud benda. Dan ada 3 macam wujud benda. Yang pertama itu padat, cair, dan gas. Tas, buku, pensil adalah contoh dari wujud benda padat. Sedangkan minyak, air adalah contoh dari wujud benda cair. Dan angin yang ada di dalam balon itu adalah wujud benda gas. Sekarang, coba adik-adik perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, bantu saya untuk mengelompokkan termasuk ke dalam wujud benda manakah gambar-gambar tersebut. Ya, meja, gunting adalah wujud benda padat. Sedangkan minyak dan kecap adalah bentuk wujud benda cair. Dan asap yang ada di kendaraan bermobil itu termasuk ke dalam wujud benda gas. Oke, sekarang kita latihan ya. Coba adik-adik ambil selembar kertas dan juga pensil. Dan adik-adik perhatikan seluruh benda yang ada di sekitar adik-adik. Dan kelompokkan termasuk ke dalam benda manakah yang adik-adik temukan. Nah, setelah adik-adik mengamati lingkungan sekitar rumah adik-adik, sekarang saya mau tanya. Tentunya adik-adik pernah naik transportasi kan? Apa aja sih transportasi itu? Ya, betul. Ada mobil, motor, pesawat, dan lain sebagainya. Sekarang saya mau tanya, motor itu termasuk ke dalam wujud benda apa ya? Betul, wujud benda padat. Oke, pada hari Minggu, Edo diajak ayahnya ke rumah kakek dengan sepeda motor. Sekarang, adik-adik coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km lebih 300 meter. Sedangkan jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Dan 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jawablah pertanyaan berikut ini. Berapakah jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Diketahui jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km lebih 300 meter. Dan ditanya jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter adalah. Pertama-tama kita ubah dulu satuan kilometernya. Tadi kan sudah dijelaskan 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Karena yang lebihnya sudah 300 meter. Jadi 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Nah, sekarang pernah gak adik-adik memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak.
Udara itu berwujud gas. Gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Tiupan angin itu ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang kencang sekali seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Anggap diri kita ada sebuah kertas yang tertiup angin sepoi-sepoi, angin lembut. Itu tentunya dengan gerakan ke kanan, ke kiri yang sangat pelan, dan dengan topangan kaki yang tidak terlalu kuat. Dan tiba-tiba tiupan angin yang kencang itu datang, angin topan. Tentunya diri kita yang dianggap keras ini bergerak menjadi lebih cepat, lebih kencang, dan dengan topangan kaki yang sangat kuat. Nah, dengan contoh gerakan tadi, tentunya adik-adik bisa membedakan kuat dan lemahnya gerakan kaki. Karena dalam tarian tidak hanya ada gerakan tangan saja, tetapi juga ada gerakan kaki. Karena gerakan kaki dan tangan itu harus selaras dan seirama dengan iramanya. Seperti itu. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan ini, yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.